hanya untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur dan sangat bersukacita bisa menjumpai saudara kembali, walaupun lewat online seperti ini saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu setia menyertai apapun keadaan kita hari-hari ini. Amin. Nah, sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu buka hati, tundukkan hati di hadapan Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada saat ini. Bila pengurapan dan kehadiran-Mu lah yang membawa kami tidak hanya mampu memahami kebenaran-Mu, namun oleh karena pertolongan-Mu kami mampu melakukannya Tuhan. Karena itu dalam kehadiran-Mu Tuhan, urapi kami dengan roh hikmat dan pewahyuan-Mu, dan kami terima dengan hati mengucap syukur dan bersukacita di dalam dan demi kepentingan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat relevan dengan situasi di mana ada banyak peragaan di depan mata kita. Orang-orang bergelimpangan pulang ke tangan Tuhan dengan situasi pandemi yang seperti sekarang ini, di mana belum berhenti, dan bahkan belum lama ini terjadi sebuah tsunami COVID-19 di India.
dan itu membuat negara-negara lain menjadi gemetar ketakutan, termasuk di bangsa ini. Namun kita bersyukur, kita selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, amin. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara dimanapun kita berada, apapun, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah merosot. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah merosot. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya ulangi, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Firman ini sering dikhotbahkan, bahkan saya juga beberapa kali menyinggungnya dan mengkhotbahkan secara khusus. Namun selalu dalam khotbah-khotbah itu tekanan, fokusnya pemberitaannya adalah kepada manusia batiniah, karena bersifat kekal selama-lamanya dibandingkan dengan kehidupan sekarang ini, ya, di dunia ini yang hanya sementara. Dan itu sudah kita terima menjadi berkat buat kita untuk semakin sungguh-sungguh mengurusi manusia batiniah ini, ya, sehingga suatu hari kita akan berhadapan dengan Tuhan dan kita dilayakkan menerima yang namanya eternal life atau kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Namun hari ini saudara, saya ingin menyoroti khusus manusia lahiriah, dan itu menjadi sangat penting atau krusial untuk disampaikan, karena hari-hari ini banyak manusia di muka bumi ini kembali ke tangan Tuhan karena pandemi. Tentu hal ini tidak bisa dipisahkan dari berita manusia batiniah, yang tentu nanti akan saya singgung secara singkat. Nah, dalam ayat ini saudara, manusia dibagi menjadi dua bagian. Istilahnya adalah dikotomi, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah, ya. Manusia lahiriah disebut juga tubuh jasmani, tubuh yang kelihatan, tubuh yang kasat mata. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 ayat di atasnya, ya, manusia lahiriah ini disebut sebagai bejana tanah liat. Digambarkan sebagai bejana tanah liat itu artinya kita sebagai benda, ya, yang bersifat rapuh. Saya katakan benda karena memang ini bentuk barang, benda, sesuatu, ya. Digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat rapuh, lemah, dan kekuatannya sangat terbatas dan bersifat sementara. Sedangkan manusia batiniah itu adalah menunjuk jiwa dan roh manusia itu bersifat kekal selama-lamanya. Perhatikan baik-baik saudara, ya. Karena manusia lahiriah ini bersifat fana, artinya bisa binasa, dan bersifat sementara, maka kata merosot ini menjadi sebuah peringatan yang keras. Artinya harus diperhatikan sungguh-sungguh, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Mengapa? Karena amat sangat berpengaruh pada manusia batiniah. Misalnya, ya, jika tubuh lahiriah ini sakit,
parah, kena kanker, kena tumor, sebagainya, saudara. Ya. Maka tubuh ini yang merupakan wadah atau kemah, istilah Alkitabnya, ya, wadah atau kemahnya manusia batin atau roh jiwa, ya, wadahnya, tempatnya, rumahnya. Ketika manusia lahiriah ini sakit, ya, lalu meninggal, maka urusan manusia batiniah juga selesai. Padahal kehendak Tuhan itu belum digenapi, belum selesai. Namun itu terjegal di tengah jalan karena manusia lahiriah ini terkena penyakit karena kecerobohan kesalahan kita sendiri, misalnya, ya. Itu artinya manusia lahiriah ini sangat berpengaruh kepada kelangsungan manusia batiniah selama ada di bumi ini. Jadi kelemahan, kerapuhan yang ada pada manusia lahiriah ini bisa menghalangi, bahkan bisa menghancurkan manusia batiniah dalam tanda kutip kehendak Allah, ya, sehingga manusia batiniah ini tidak dapat menikmati hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Manusia lahiriah ini, saudara, punya kebutuhan-kebutuhan: makan, minum, tidur, kebutuhan biologis, ya. Jika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya, itu akan berpengaruh kepada manusia yang di dalam, yaitu batiniah. Makanya banyak orang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena kebutuhan-kebutuhan jasmani ini, kebutuhan manusia lahiriah ini. Maka tidak berlebihan, ya, manusia lahiriah ini bisa menghalangi kehendak Allah di dalam manusia batin atau roh orang percaya. Nah, karena itu mari kita telusuri arti dan makna dari merosot ini. Yang pertama, saudara, ya, yang pertama, hadirnya dosa dalam kehidupan Adam atau manusia telah mengubah hakikat yang telah ditetapkan Tuhan. Walaupun manusia diciptakan Allah dari debu tanah, Kejadian pasal 2 ayat ke-7, ya. Namun Tuhan menaruh Adam atau manusia, ya, di Taman Eden dengan sebuah konsep eternal life atau hidup kekal di Taman Eden. Itu ketetapan Allah, saudara. Namun karena hadirnya dosa, maka itu merusak tatanan dari Tuhan. Dosa telah mengembalikan manusia pada kodrat bahan penciptaan manusia, yaitu kembali menjadi debu tanah. Saya akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-3, ya, ayat yang ke-19. Ini merupakan kutukan tertinggi dari Tuhan kepada manusia yang jatuh dalam dosa, ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, ya. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, perhatikan, saudara, akibat dosa itu amat sangat serius, sampai merusak konsep dan tatanan Tuhan di Taman Eden. Manusia diciptakan dengan konsep kekal di situ selamanya, namun hadirnya dosa telah merusak tatanan Allah sehingga manusia menerima akibatnya. Dan yang terparah tadi dalam pasal 3 ayat 19, manusia tidak hanya bersusah payah untuk bisa makan, untuk bisa mencukupi kebutuhannya dengan berpeluh membanting tulang, namun yang mengenaskan adalah manusia
harus kembali kepada debu tanah, kan dari situlah manusia diambil waktu pertama kali diciptakan. Dan sejak hari itu manusia bersifat fana atau dapat binasa dan bersifat sementara di dunia ini. Sekali lagi, dari sinilah saudara, manusia mulai bersifat fana atau dapat binasa dan bersifat sementara, tidak kekal lagi. Ya. Jadi itulah yang pertama, arti merosot itu ya secara tinjauan teologis, artinya manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus kembali kepada kodrat bahan penciptaan, yaitu menjadi debu, bersifat fana, dapat binasa dan bersifat sementara di dunia ini. Yang kedua, ya, kita telusuri kata merosot ini. Kata merosot itu dari bahasa Yunani, yaitu diapteiretai. Diapteiretai. Dari kata yang bentuknya plural, yaitu diapteiro. Diapteiro. Di mana King James menerjemahkan dengan kata-kata to decay wholly atau to perish, yang artinya membusuk atau rusak seluruhnya. Membusuk atau rusak seluruhnya. Mengerikan saudara. Kata merosot diambil dari bahasa Yunani, ternyata artinya adalah membusuk atau rusak seluruhnya, bukan sebagian tapi seluruhnya. Ya, artinya apa saudara? Sejak manusia mengalami kejatuhan dalam dosa, Alkitab telah mencatat tubuh lahiriah manusia mengalami yang namanya merosot. Kejadian pasal 5 ayat ke-5, Adam mencapai umur 930 tahun sebagai manusia pertama. Kejadian pasal 5 ayat ke-27, Metusalah anaknya Adam mencapai umur 969 tahun sebagai manusia terpanjang umurnya, 969 tahun. Kalau Adam hanya 930. Dua-duanya hampir 1000 tahun. Ya. Nah, Kejadian pasal 6 ketiga, lihat, ini semakin merosot saudara ya. Kejadian 6 ayat 3 dikatakan begini, karena manusia itu adalah daging, dalam kurung lahiriah, jasmaniah ya, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini perhatikan saudara, karena manusia itu adalah daging atau lahiriah, bersifat fana atau bisa binasa sementara ya, umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian pasal 5 ayat 27, Kejadian pasal 6 ayat 3 maksud saya ya. Kejadian pasal 6 ayat ketiga. Kemudian Mazmur 90 ayat ke-10, itu adalah tulisan Musa atau nyanyian Musa yang berkata, masa hidup kami 70 sampai 80 tahun saja. Ya, lihat saudara ya, 930 Adam, anak yang dia lahirkan usianya sampai 969 tahun. Ini masih mendekati 1000 tahun. Tapi kejadian pasal 6 ketiga, karena manusia sudah bersifat daging atau bisa binasa atau bersifat lahiriah, usianya hanya 120 tahun saja. Namun di zaman Musa, ditulis Mazmur 90 ayat 10, merosot lagi menjadi 70 sampai 80 tahun. Kalau lebih, kebanggaannya adalah penderitaan. Kemudian Mazmur 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua ya. Ini sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa dulu Daud itu muda ya, karena merosot terus, sekarang menjadi tua. Yang terakhir, Pengkhotbah 3 ayat kedua dikatakan begini ya, Pengkhotbah 3:2,
ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini menegaskan bahwa manusia benar-benar sudah bersifat daging, lahiriah, jasmaniah, bersifat fana, bersifat sementara. Makanya dilahirkan, lalu suatu hari meninggal. Ya. Nah, inilah arti merosot yang kedua, saudara. Mengalami degradasi yang luar biasa, tidak hanya umur, namun juga ya tubuhnya mengalami ketuaan, ya, dan akhirnya meninggal. Nah, sekarang mari kita masuk bagian yang ketiga. Ya, kita ambil sebuah pelajarannya, saudara. Manusia lahiriah atau tubuh jasmani kita, hari lepas hari terus akan mengalami yang namanya perubahan yang tidak dapat kita lawan. 1 tahun berlalu, itu artinya 1 tahun kita bertambah usia. Makin tua, makin berkurang kesempatan hidup kita. Makin tua, makin mendekati hari kematian. Semakin bertambah usia, makin banyak kita alami perubahan-perubahan fisik dan perubahan-perubahan fungsinya. Coba mari kita cek, saudara, ya. Kita cek perubahan fisik apa saja dan perubahan apa fungsinya. Ya. Coba dari rambut, saudara. Waktu kita masih anak-anak, rambut kita itu tebal. Normalnya hitam kalau orang Indonesia, ya. Namun lihat, semakin bertambah usia, semakin tua, rambut ini ya, semakin berubah menjadi abu-abu lalu menjadi putih. Ya. Bahkan banyak yang mengalami kerontokan sehingga mengalami kebotakan. Fungsinya rambut adalah melindungi kepala dari sinar matahari. Tapi ternyata semakin tua, ya, semakin rontok, semakin rusak, dan fungsinya pun juga semakin berkurang. Turun sedikit mata, saudara. Ya. Waktu kita masih muda, betapa tajam awasnya mata kita, berfungsi dengan sangat baik. Ya. Namun semakin bertambah usia, 50 tahun ke atas, mata mulai banyak mengalami penurunan, tidak setajam dulu lagi, ya. Mulai ada gangguan-gangguan di selaputnya, di retinanya, mulai ada gangguan-gangguan di penglihatannya, fungsinya, ya. Mulai ada yang kabur, mulai ada yang namanya katarak mulai muncul, ya. Bahkan mulai muncul namanya floaters atau adanya bayangan seperti rambut yang berseliweran di mata, ya. Itu artinya betapa kita ini makin merosot fungsi dan mata kita ini. Kemudian hidung, ya, itu merupakan daya penciuman kita, ya. Makin tua maka makin berkurang juga ketajamannya. Gigi makin tua, ya, banyak orang mengalami kerusakan giginya, tidak hanya berlubang namun juga banyak yang tanggal, harus copot, ya, sehingga usia 50 ke atas banyak orang sudah mulai ompong, ya. Kemudian lidah kita sebagai alat untuk berbicara juga mengalami sebuah degradasi. Kalau waktu kecil kita bisa berbicara jeruk atau nasi goreng saja, orang tua kita senangnya luar biasa, ya. Orang tuanya bersorak-sorakan apa, anaknya bisa mengatakan huruf R, ya, jeruk, nasi goreng. Padahal sebelumnya waktu masih kecil untuk mengucapkan kata huruf R saja itu perlu waktu, ya. Begitu bisa huruf R, maka bahasanya menjadi lancar, menjadi jelas dan semakin baik. Namun perhatikan, menjadi semakin tua, ketika giginya sudah mulai banyak tonggol, ya, banyak tanggal, sudah mulai ompong, ya, kemampuan untuk mengucapkan R sudah berkurang, bahkan seperti anak kecil lagi, ya. Tidak bisa berkata jeruk tapi jeluk. Perhatikan, saudara,
Tidak bisa berkata nasi goreng, tapi nasi goleng. Ya. Banyak orang tua mengalami hal seperti itu, saudara. Telinga kita juga mengalami penurunan. Ya. Ketajaman pendengarannya semakin tua juga semakin sangat berkurang. Sehingga anak-anaknya kalau berkata harus mendekatkan diri di telinganya, kadang harus terpaksa berteriak. Ya. Belum lagi fungsi tangan kita, fungsi kaki kita, fungsi organ-organ di dalam tubuh kita, semuanya mengalami kemerosotan, mengalami penurunan, dan juga fungsinya mulai merosot. Maka saya ajukan sebuah pertanyaan, saudara. Mengapa ada orang yang awet muda seperti beberapa daftar, ya, wanita-wanita yang sangat awet muda? Salah satunya yang paling awet muda adalah wanita dari Thailand, usianya 73 tahun, namanya Apsara Hongsakula. Ya, dia dinobatkan sebagai orang paling awet muda di seluruh dunia, khususnya di wanita. Kenapa? Karena dalam usia 73 tahun sama sekali tidak nampak, nah, menurut berita itu, dan ketika saya lihat fotonya memang betul, ya, terlihat masih sangat muda seperti orang yang usianya 35 tahun. Ya. Namun saudara, pada umumnya atau normalnya semua orang mengalami yang namanya merosotnya kondisi fisik. Makin tua makin merosot fisik dan fungsinya. Olahraga, jaga pola makan, diet, dan usaha-usaha lainnya sifatnya hanya usaha untuk menghambat proses penuaan, bersifat sementara dan tetap tidak mampu melawan kodrat kefanaan. Coba perhatikan itu, saudara. Wanita ini yang awet muda ini berusaha menerapkan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola istirahat yang baik. Ya, itu hanya usaha untuk menghambat, ya, kemerosotan itu, tapi tetap dia tidak mampu melawan kodrat kefanaan. Tetap dia akan mengalami kemerosotan walaupun dia mengurangi kemerosotan dengan cara-cara seperti itu, tapi dia tidak bisa melawan kodrat kefanaan. Tetap dia akan makin tua, ya, makin berkurang fungsi-fungsi tubuhnya, dan akhirnya tetap akan meninggal juga. Nah, kita masuk dalam poin yang utama. Pertanyaannya adalah, pelajaran terpenting apa yang bisa kita ambil dari istilah merosot hari ini? Pelajaran terpenting apa yang bisa kita ambil dari istilah merosot yang kita pelajari hari ini? Ya, ada beberapa yang saya sampaikan. Ini menjadi sebuah perenungan penting. Yang pertama, saudara, ya, kita tidak dapat menghentikan waktu yang terus berjalan. Dari hari Senin sampai Senin, waktu ini terus berjalan. Kita tidak dapat menghentikannya. Ya, kita tidak dapat melawan tua. Kita tidak dapat mencegah datangnya tua. Kita tidak dapat mencegah datangnya hari kematian. Tidak ada satupun, saudara. Karena itu istilah merosot menjadi sebuah peringatan buat kita untuk serius dengan hidup ini. Ya, tidak ngeflow, hidup itu dibiarkan dengan sia-sia, begadang, ya, minum-minuman keras, ya, merokok, ya, bergaul dengan bebas, free sex dan sebagainya, ya, mendatangkan sakit penyakit, ya. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang bodoh, saudara. Mohon maaf, saudara. Itu tindakan yang bodoh. Kenapa? Tidak menghargai hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan di satu pihak kita tidak mampu menghentikan waktu, tidak mampu melawan tua, tidak mampu melawan datangnya hari kematian. Kapan saja, bahkan kematian tidak memandang usia. Anak yang baru lahir pun bisa dijemput kematian, saudara. Karena itu yang pertama ini, saudara, perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa menghentikan waktu,
tidak bisa melawan tua dan tidak bisa melawan hadirnya kematian dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, mari kita hitung waktu kita yang masih sisa, saudara. Hitung waktu kita yang masih tersedia. Artinya ini di luar ketentuan Tuhan, di mana kita bisa meninggal sewaktu-waktu. Ini di luar ketentuan Tuhan, kita bisa meninggal sewaktu-waktu. Ya, kita bicara normal, saudara. Artinya, mari kita hitung waktu yang tersedia dalam hidup kita berdasarkan data terakhir dari Mazmur pasal 90 ayat 10, bahwa manusia punya jatah waktu 70-80 tahun. Itu normalnya, saudara. Mari kita hitung berapa waktu yang tersisa dalam hidup kita masing-masing. Mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 1 tahun. Mari kita hitung, saudara. Kalau sudah kita hitung, kita dapat angkanya, ya. Perhatikan, itulah waktu-waktu terakhir kita untuk mempersiapkan diri dijemput kematian. Sebab dengan mengetahui sisa waktu kita berdasarkan data terakhir 70-80 tahun itu, misalnya tersisa waktu 10 tahun, harusnya membuat kita ini sangat menghargai waktu 10 tahun itu. Pasti kalau orang menghitung ini lalu tahu sisa waktu yang tidak banyak, dia akan berubah cara pandang hidup dia. Dia akan berubah untuk makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia akan berubah untuk sangat serius mempersiapkan diri untuk dijemput Tuhan, saudara. Nah, banyak orang tidak mau menghitung waktunya, sehingga tidak tahu berapa waktu yang tersisa. Dengan sebuah alasan, sudahlah Pak, jangan terlalu fanatik. Hidup itu ngeflow saja, mengalir saja. Kita nikmati, kita syukuri yang ada. Nah, ini seolah-olah rohani, namun sesungguhnya adalah sebuah pemikiran yang kerdil, picik, dan bodoh. Karena ketika seseorang tidak tahu jatah hidup dia, sisa waktu yang ada, biasanya orang itu hidupnya akan sembrono, tindakannya tidak akan dipikir, akibatnya tidak dipikir, sehingga dia menjadi orang yang menjalani hidup dengan sia-sia. Dan saya yakin orang seperti ini akan kehilangan sebuah momentum terindah, yaitu dia tidak bisa kembali ke tangan Tuhan yang tepat, Yesus Kristus. Tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Keselamatan itu memang gratis karena anugerah Tuhan. Namun itu tidak berarti, walaupun itu gratis, tidak berarti murahan. Keselamatan itu harus dikerjakan. Artinya ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Berapapun sisa waktu yang ada, kita harus bertanggung jawab dengan benar, sehingga ketika kita menghadap Tuhan, maka hidup kita ini berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Pelajaran yang ketiga, saudara, ya, pelajaran yang ketiga, pastikan. Saya ulangi, pelajaran ketiga, pastikan merosotnya manusia lahiriah kita ini bukan karena kesalahan yang tetap kita pelihara sampai hari ini. Saya ulangi, saudara, ya, pastikan merosotnya manusia lahiriah kita ini bukan karena kesalahan yang tetap kita pelihara sampai hari ini. Tadi sudah sedikit saya singgung, saudara, ya. Misalnya, kita sudah punya kebiasaan yang tidak bisa hilang, minum minuman keras, ya, terbiasa menghisap racun tembakau, ya, kalau nggak mau disebut merokok, saudara, terbiasa begadang malam sehingga tidur sangat tidak teratur dan kurang tidur, ya, pergaulan bebas sehingga mendatangkan HIV, ya. Coba, saudara, ini merupakan kebiasaan yang kita pelihara yang sangat mempengaruhi manusia lahiriah kita, ya. Itu merusak badan kita, tubuh kita, kemah kita, bejana kita. Itu merusak sifatnya, saudara.
Namun jika sudah terlanjur dan hari ini saudara mendengar berita ini, ya, jalan keluarnya adalah satu: bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu ada langkah bijak yang perlu kita bisa lakukan, seperti perempuan yang bernama Apsara tadi itu dari Thailand, ya. Kita bisa teladani karena itu masih baik dan positif, ya. Dikatakan bahwa orang itu suka diet, olahraga, menjaga pola makan, tidur yang cukup. Saya kira itu merupakan sebuah langkah bijak yang bisa kita teladani, kita bisa lakukan, sehingga minimal membuat fungsi-fungsi tubuh kita, walaupun tubuh kita merosot, namun fungsinya bisa kita kurangi kemerosotannya, saudara. Ya, bahkan Paulus pun berkata dalam 1 Timotius pasal 4:8, ya, latihan badani, maksudnya olahraga, terbatas gunanya. Latihan ibadah tidak terbatas gunanya. Itu bukan berarti Paulus itu mementingkan urusan rohani saja, namun itu menyiratkan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Itu artinya walaupun terbatas gunanya, latihan olahraga jasmani itu, ya, tetap punya guna, punya manfaat untuk mengurusi manusia jasmani atau lahiriah ini yang merosot. Itu bisa dikurangi kemerosotannya, walaupun tidak mampu kita melawan kodrat kefanaan. Yang ketiga, pastikan kemerosotan manusia lahiriah kita ini bukan karena kebiasaan yang merusak yang kita pelihara sampai hari ini. Yang keempat, yang terakhir, saudara, ya, yang keempat terakhir, urusi rohani kita atau manusia batiniah kita lebih serius dari sebelumnya. Ini untuk memberi keseimbangan, saudara, ya. Urusi rohani kita atau manusia batiniah kita lebih serius dari sebelumnya, ya. Kenapa, saudara? Karena kondisi rohani kita itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan manusia lahiriah kita, ya. Kalau dunia berkata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau kita harus punya pendapat, di dalam rohani yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, ya, maka itu akan mengakibatkan manusia lahiriah kita juga mengalami kesehatan. Walaupun mengalami penurunan, ya, namun kesehatan itu akan lebih membuat tubuh kita awet, menopang manusia roh kita tidak cepat mati, saudara. Jadi sekali lagi, kalau rohani kita diurusi lebih dari sebelumnya, maka itu punya pengaruh yang kuat di dalam manusia lahiriah. Contohnya, jika saya dan saudara adalah pribadi yang suka berdoa, suka mengambil saat teduh, maka dipastikan orang yang suka berdoa mengambil saat teduh itu, ya, bisa dipastikan manusia batinnya lebih tenang, lebih tentram, lebih teduh dibanding dengan orang yang tidak suka berdoa, ya. Jelas berbeda. Orang yang tidak suka berdoa, tidak suka mengambil saat teduh di hadapan Tuhan tiap hari, dipastikan, ya, manusia batinnya itu akan kemrungsung, bahasa Jawanya, ya, gampang bereaksi negatif. Manusia batin dan jiwanya gampang bereaksi negatif, gampang marah, gampang tersinggung, ya, sensitif, ya. Kenapa, saudara? Karena tidak ada peneduhan di dalam. Tapi kalau orang suka berdoa, suka mengambil saat teduh di hadapan Tuhan tiap hari, yang di dalam itu diteduhkan, badannya diteduhkan, ya, ditentramkan, ditenangkan. Makanya kalau orang yang di dalam itu tenang, teduh, tentram, ya, karena ada sabat terus di hadapan Tuhan, ya, itu akan berpengaruh keluar. Emosinya akan terkontrol, terkendali, ucapannya akan terkontrol, terkendali.
dan itu sekaligus membuat manusia jasmani lahiriah ini mengalami dampak yang positif. Hati tenang, manusia batin tenang, jiwa atau pikiran ini, dalam pikiran ini juga tenang, tidak ada kekhawatiran. Pengaruh kepada tubuh jasmani itu sangat besar. Namun kalau orang itu hatinya itu gelisah, khawatir, takut, ya, maka berpengaruh kepada jiwanya, salah satunya pikirannya, khawatir, takut, bimbang, ragu, gelisah, ya, maka itu akan mendatangkan pengaruh yang negatif di tubuh ini. Para pakar kesehatan mengatakan dan ahli jiwa mengatakan, kalau orang itu bersukacita, hatinya bersyukur, maka dia akan mengeluarkan, tubuh jasmaninya akan mengeluarkan namanya zat dopamin, zat yang baik yang membangun metabolisme, membuat kekebalan tubuh menjadi baik. Tapi ketika manusia batin itu dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan, ya, itu mempengaruhi pikiran juga gelisah, takut, maka itu akan mengeluarkan, manusia lahiriah ini akan mengeluarkan zat namanya kortisol. Itu zat yang membuat orang itu imunnya, kekebalannya menjadi turun, drop, ya. Coba perhatikan saudara. Makanya urusan rohani itu menjadi sangat krusial juga untuk ditingkatkan hari-hari ini lebih dari sebelumnya. Yang kedua, contohnya, orang yang suka merenungkan firman Tuhan jelas berbeda dengan orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan, manusia batinnya selalu dibangun untuk selaras dengan keinginan-keinginan Tuhan, dibangun selaras dengan kehendak-kehendak Tuhan di surga, ya. Nah, hal ini tentu mempengaruhi jasmaninya, ya. Kalau orang manusia batinnya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, ya, mempengaruhi pola jiwanya, pola pikirnya, ya, maka tindakannya juga akan berpengaruh. Dan ini sangat berpengaruh dalam manusia lahiriah, sangat berpengaruh sekali saudara. Tetapi orang yang manusia batinnya dan pikirannya atau jiwanya itu tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, maka manusia batin dan pikirannya juga tidak selaras dengan kehendak Tuhan, tidak selaras dengan keinginan Tuhan, maka dipastikan tubuh ini, keinginan-keinginannya pasti hanya selaras dengan keinginan dunia yang penuh dengan dosa ini. Makanya perhatikan baik-baik saudara. Yang terakhir, karena kita tahu bahwa tubuh jasmani kita semakin merosot, ya, maka untuk keseimbangannya adalah manusia batin kita harus, ya, diurusi, ya, lebih serius dari sebelumnya, ya. Sehingga kalau manusia batin saudara itu benar, ya, bertumbuh dewasa, teduh, tenang, tentram, dan dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu akan sangat berpengaruh dalam perjalanan kemerosotan manusia lahiriah ini. Sangat berpengaruh saudara, terutama tentang kesehatan saudara. Saudara akan mengalami kesehatan yang baik dari Tuhan. Inilah 4 pelajaran dari kata merosot. Saya ulangi dengan cepat. Yang pertama, kita tidak bisa melawan waktu, menghentikan waktu, tidak bisa menghentikan tua, tidak bisa menghentikan datangnya kematian, ya. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung waktu. Sisa waktu kita dari angka 70-80 itu berapa tahun? Bisa 30, 20, 10, 5, atau 2, atau 1. Dengan mengetahui sisa waktu kita, ya, umur kita, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang bijak, ya, menjadi orang yang bijak. Yang ketiga, pastikan, ya, kemerosotan tubuh kita itu bukan disebabkan oleh karena kebiasaan yang buruk yang kita pelihara sampai hari ini, ya, racun tembakau, minuman keras, pergaulan bebas, begadang, sebagainya. Namun biarlah kemerosotan itu karena kenormalan yang kita terima dari Tuhan. Makin tua itu wajar, normal saudara, tidak apa-apa saudara. Tapi jangan sampai karena kerusakan yang kita timbulkan sendiri, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya,
untuk mengimbangi kemerosotan itu secara lahiriah, maka urusan batinnya harus kita perhatikan lebih serius hari ini. Ya, isilah manusia batin itu dengan minimal saat teduh dengan Tuhan tiap hari dan diisi dengan firman Tuhan tiap hari. Itu sangat berpengaruh kepada tubuh jasmani lahiriah kita ini, terutama dalam hal kesehatan. Sebagai penutup, saya sampaikan di dalam Mazmur pasal ke-90 ayat ke-12 yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami boleh hidup yang bijaksana. Ya. Artinya begini, karena kita semakin merosot, ini penutupannya, perhatikan baik-baik saudara, perhatikan. Karena kita ini semakin merosot, maka kita harus semakin bijaksana. Karena kita ini semakin merosot, maka kita ini harus semakin bijaksana di dalam kita menjalani hidup ini. Karena hari-hari yang kita lewati semakin habis kita nikmati, dan kematian semakin dekat kita hampiri. Saya ulangi kata-kata penutup ini, saudara. Karena kita semakin merosot, maka kita harus semakin bijaksana di dalam kita menjalani hidup ini. Karena hari-hari yang kita lewati semakin habis kita nikmati, dan kematian semakin dekat kita hampiri. Kiranya perenungan ini membawa saudara sungguh-sungguh menerima sebuah pencerahan di dalam situasi pandemi ini. Hidup kita tidak ada dalam sebuah kebodohan, namun ada dalam sebuah kebijakan yang datang dari Tuhan. Ya, hidup manusia lahiriah ini boleh merosot, namun kita ini manusia batiniah kita harus semakin bertumbuh dan melahirkan sikap bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah Roh Kudus untuk kebenaran-Mu pada saat ini. Bila setiap kami umat-Mu yang mendengar, Tuhan urapi agar mampu memahami, menangkap inti pesan dari kehendak-Mu pada hari ini. Tubuh jasmani kami boleh merosot secara alamiah. Kami makin tua, makin kehilangan umur kami dan mendekati hari kematian. Namun biarlah kami melewatinya bukan dengan sebuah kebodohan, namun dengan sikap yang bijaksana. Kami bisa tiap hari memelihara manusia batin kami dengan cara hidup saat teduh dengan Tuhan tiap hari, hidup merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kami percaya kalau yang di dalam itu kami mengalami damai sejahtera dari Tuhan, mengalami pertumbuhan, mengalami keselarasan dengan kehendak Tuhan. Kami percaya itu berpengaruh kepada manusia lahiriah kami. Tubuh kami akan dipelihara dalam kesehatan. Kemerosotan kami memang normal, namun kami melewatinya dengan kesehatan yang baik dari Tuhan. Sehingga dengan kesehatan yang baik dari Tuhan, maka rencana-Mu dalam hidup kami tidak terjegal di tengah jalan. Mari meteraikan, mampukan kami untuk meresapi dan melakukan kebenaran Tuhan di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kiranya oleh anugerah Tuhan, doa saya didengar Tuhan, saudara selalu sehat dan baik-baik saja, sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi, saudara bisa diberkati makin luar biasa. Sampai jumpa, shalom dan haleluya.